Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, hamdan anbiya wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin. Wa billahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa malakina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Untayan kalimat puja puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang kita juga aturkan kehadiran junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan taklim kita di malam yang berbahagia ini kita buka dengan taklim dan selawat kiranya kehadiran kita di majelis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai, menuai curahan rahmat, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, Bapak Anda, Ibunda, hadirin dan hadirat, hafizahumullah wa ra'akum. Bagaimana hukumnya ketika saat seseorang kita sedang sholat lalu ada anak kecil ikut menyertai sholat kita, maksudnya bergelantungan pada kita, atau bahasa orang Medan melendong sama kita, anak kecil atau juga hewan peliharaan misalkan. Ketika kita sedang sholat berdiri di peluknya kita, ya. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, dia duduk di pangkuan kita, ya. Anak kecil dan hewan peliharaan seperti kucing misalnya. Jadi kita sedang sholat, ya, diikuti, disertai, ya, digelantungi, ya, dilendoti, diduduki oleh anak kecil dan juga semisal hewan peliharaan kucing. Nah, kira-kira gimana hukumnya? Di mana untuk anak kecil ini kita menduga, ya, biasa begitu, kita duga anak ini mengandung unsur najis, kan begitu, ya kan? Mungkin dia buang air kecil tadinya, nggak istinja, mungkin kena ke pakaiannya, mungkin terciprat ke tubuhnya, lalu dia ikut pulang dengan kita, ya kan, menggelantungi kita, ya, memeluk kita, duduk di pangkuan kita. Kira-kira gimana hukumnya? Apa juga tadi kucing misalkan, kucing peliharaan, ya kan, mungkin kucing tadi entah-entah, ya, baru ngejar tikus, ya kan, dia makan tikus, ya kan, lalu dia dekati kita, dia lendoti kita, duduk di pangkuan kita ketika sedang sholat. Kira-kira gimana? Apakah ini mempengaruhi sholat kita, ya, berefek kepada mengancam sahnya sholat kita? Apakah sholat kita terancam keabsahannya? Tentang ini ulama kita menyampaikan, menjelaskan, ya, kasus hukum ini dengan jawaban seperti ini. Kata ulama kita, andai kata anak kecil tadi serta hewan peliharaan, kucing dan lainnya ikut menyertai sholat kita, ya, ini tidak sampai mempengaruhi sholat kita, ya, tidak menyebabkan sholat itu batal.
ya, tidak berpengaruh, ya, sehingga sholat itu dibilang tidak sah gitu. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh kita tadi yang sholat, ya, dirangkul, dipeluk, dilendoti, ya, sama anak kecil tadi, ya, sama dan hewan peliharaan, karena apa yang dianggap, ya, kalau kedua sosok ini, anak dan peliharaan tadi, itu mengandung unsur najis, itu cuma dugaan, ya, anggapan. Sementara hukum dasar hukumnya, ya, anak kecil itu sebagaimana juga hewan itu suci adanya. Hukum asalnya, dasar hukumnya, ya, hukum asal istilahnya, hukum asal, dasar hukumnya anak kecil, hewan peliharaan itu suci. Sebagaimana kita maklumi, tapi lama dulu kita kaji tentang bahwa hewan peliharaan kita, ya, itu suci, ya. Yang najis itu hewan ketika hidup itu cuma 3 saja. Hewan yang statusnya najis saat hidup itu cuma 3 saja, B1, B2, dan B3. Nah, istilah saya B3, dan cari-cari nanti penting sendiri, nanti aku pula B3. Nah, adapun hewan selain yang 3 ini, selain B1, B2, dan B3, semuanya suci. Semua suci hewan-hewan ketika hidup. Saat masih hidup, semua hewan suci. Harimau pun suci. Yang buas-buas, buaya, ular, misalnya di mana tahu tak ada di sini bawang ular, ya kan? Sholat melendot ularnya. Nah, melihat ular tadi di kaki pawang yang sedang sholat, misalnya, artinya digendongnya ular itu ikut sholat sama dia. Apa hukumnya? Sama macam kucing itu kan, suci, ya kan? Tadi pawang ular, mana tahu ada pawang buaya juga, ya kan? Pawang harimau, ikut harimau itu sholat, melendot misalnya. Apa hukumnya? Tak apa-apa, sah sholat, karena semua hewan itu suci saat hidupnya, ya. Hewan itu dihukumi najis, ya. Itu cuma 3 saja. B1 tidak tahu, orang Medan ini bahasa orang Medannya, orang luar mana tahu B1, ya kan? Diam. B2 mohon maaf, bagi, ya kan? B3 istilah saya peranakan dari B1 dan B2 dengan hewan lain. Itu istilah saya B3, istilah saya. Misalkan, mohon maaf ini, B1 kawin silang dengan kambing, lahir anaknya, anak itu B3 ya, sama ya, sama-sama najis, mughallazah seperti induknya yang B1 B2. B2 kawin silang sama kambing, nah itu anak yang lahir, ya, itu sama induknya yang B2, najis mughallazah. Walaupun bentuknya lebih mirip dominan kepada domba. Pernah saya sampaikan juga. Pernah Bapak Ibu lihat di video di YouTube kawin silang domba dengan B2, kawin silang lembu dengan B2, pernah lihat? Itu dominannya itu lebih ke domba dan ke lembu, tapi tetap ada bentuk unsur B2-nya ada. Dan hewan itu dihukumkan najis, tetap najis, haram deh, tidak bisa dikonsumsi. Semuanya termasuk susunya. Di barat sedang dikembangkan katanya, di barat New Zealand kalau tidak salah. Jadi hati-hati import, ya, daging dan susu dari New Zealand.
najis, haram. Oke, nah, jadi balik kita ke kaji kita tadi, asal masalah, ya, kajian kita, kaji fikih kita. Jadi hewan peliharaan yang bukan B1, B2, B3, kalau ikut serta, ya, dengan sholat kita, menyertai kita ketika sedang sholat, nggak mengapa. Itu tidak menyebabkan sholat jadi batal atau tidak sah, ya, nggak apa-apa. Nah, selama tidak ada kepastian kalau memang keduanya tadi itu bernajis dan menajisi kita. Misalkan ini, ketika dia duduk dia, nah, lalu duduk, saat duduk, ketika kita bergerak, kita lihat memang ada basah, memang basah, memang bekas najis yang ada pada anak tadi. Lalu najis itu kena ke kita. Kalau itu ya, itu yakin memang kita ternajisi, maka menyebabkan sholat tidak sah. Ya, sebagaimana kita maklumi, sholat itu, ya, mesti bebas dari unsur najis dan tetap, ya, juga sekali lagi ada dari awal sholat sampai akhir sholat bebas dari itu. Jadi kalau ternajisi dengan anak tadi di paku, ya, atau hewan tadi misalkan jelas nyata ada najis dari kedua sosok ini, anak dan hewan peliharaan yang mengenai kita, baru sholat kita batal tidak sah. Tapi kalau enggak, sekedar dugaan, anggapan entah bisa jadi kan itu. Kalau begitu saja, entah tadi ke kamar mandi, entah bisa jadi nanti kucingnya. Kalau sekedar anggapan seperti itu, tidak berefek kepada sholat kita. Sholat kita tetap sah. Nah, itu dia. Ya, istilah ulama di sini terjadi seperti tarik menarik, ya, antara hukum asal atau dasar hukum bahwa anak itu suci dan hewan itu suci dengan dugaan aghlabiyah ghalib istilahnya, ya, di mana umumnya biasanya anak kecil ini dan hewan itu biasanya bernajis biasanya. Oke, nah, tapi itu tidak dapat menggeser dasar hukum atau hukum asal bahwa anak itu suci dan hewan itu juga suci adanya. Ya, itu seperti itu. Ini juga didasari pertolongan dari kaidah kajian fikih, usul fikih. Kaidah usul fikih yang punya al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak bisa digeser dengan sesuatu yang diragukan, dibimbangkan. Bahkan tidak juga bisa digeser dengan dugaan-dugaan anggapan. Tidak bisa. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan dugaan, anggapan, apalagi kebimbangan dan keraguan. Contoh lain, kasus lain. Contoh lain, misalkan ini, kita yakin berwudu, ya, yakin kita berwudu. Misal ini, tadi habis mandi jam 5, yakin kita ingat betul, yakin kita berwudu mandi jam 5. Tapi kan 1 jam menuju maghrib kan agak lama itu. Lalu terlintas di benak kita rasa bimbang, ragu, duga, entah tadi batal kan, entah tadi tersentuh pula sama istri, sentuhan pula sama suami, tadi kayaknya macam buat aneh. Jadi dugaan, keraguan, kebimbangan, dugaan yang muncul dalam benak kita seperti itu, ya, itu tidak bisa menggeser keyakinan bahwa kita memang asalnya, dasarnya masih berwudu. Jadi gimana? Tidak, wudunya tidak batal. Saya mohon maaf lah kalau bisa ditutup pintunya, agak ribut anak-anak di luar. Nggak konsen. Oke? Nah, jadi istilah ulama kita, keyakinan itu tidak bisa digeser dengan dugaan, apalagi kebimbangan dan keraguan yang muncul dalam benak kita. Seperti kasus tadi, ya, kita habis mandi, yakin masih ingat betul kalau kita berwudu habis mandi tadi. Cuma kan udah lama kali, 1 jam sudah. Jadi di 1 jam itu muncul
Di benak kita terlintas, entah batal tadi kayaknya, macam buang angin tadi. Kok tadi macam kesentuh pula sama istri, tebakan pula kanan suami. Apalah kira-kira yang menyebabkan wudhu batal begitu. Udah. Nah itu dugaan-dugaan itu, anggapan-anggapan itu, atau kekhawatiran akan hal itu tidak bisa menggeser dasar hukum bahwa kita memang asalnya bersuci. Nah itu dia. Ya, nggak bisa, karena keyakinan tidak bisa digeser kecuali dengan keyakinan juga. Jadi keraguan, kebimbangan, dugaan, sangka, anggapan itu tidak bisa menyebabkan wudhu yang tadi diyakini memang dari awal seluruh itu dinyatakan batal. Nah, nggak bisa, ya begitu. Ya. Semua seperti itu. Jadi kaidah namanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu pegang. Jadi pegangan kita, kaidah dasar kita menerapkan hukum ketika kita mengalaminya, bahwa apa yang kita yakini tidak bisa dikalahkan, digeser dengan yang timbul keraguan setelahnya, kebimbangan setelahnya. Oke, nah kecuali kalau betul-betul yakin, nah itu lain lagi. Contoh tadi, ya awalnya kita menduga-duga dari anak tadi misalkan, tadi kena kita kan itu, kalau nggak ada yang nggak ada, dugaan nggak bisa. Tapi kalau yakin memang ada unsur najis yang mengenai kita, ya kan, basah memang, bau memang jelas ada benda najis yang kalau itu baru sholat kita pun batal, tidak sah yang tadi kita lakukan. Ya sama seperti kita sholat, selesai sholat kita lihat kain yang kita kenakan tadi rupanya bolong, robek, koyak, memang nampak aurat kita sedang sholat. Kita nggak tahu, habis sholat baru sadar kalau kain tadi itu yakin memang sudah robek sebelumnya. Nah, kalau begitu maka sholat kita yang tadi telah kita kerjakan dianggap tidak sah. Kenapa? Karena aurat tersingkap, aurat tampak, aurat terlihat. Nggak sedih mana? Diulangi sholatnya. Kenapa? Yakin memang bahwa tadi aurat itu tersingkap adanya. Nah, jadi keraguan, kebimbangan tidak bisa menggeser keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa digeser dengan keyakinan lain, ya berikutnya. Oke, jadi kasus ini berlaku, kaidah ini berlaku kepada semua kasus-kasus yang serupa. Ya, yakin misalkan bernajis, misalkan, udah, memang kita yakin begini. Bahwa tadi sebelum mandi misalkan ingat kita betul memang buang angin kita sebelum mandi, lalu bimbang tadi habis mandi tadi berwudu atau enggak ya? Kembali yakinnya berhadas, menduga kalau kita berwudu setelah itu. Kira-kira gimana? Ya gimana sih? Tadi ingat bahwa sebelum mandi ada buang angin, ada menyentuh istri misalkan, ya. Dengan itu tentu berarti kita berhadas. Kondisinya berhadas dengan buang angin atau tersentuh istri misalkan. Nah, tinggal lagi setelah itu kita begini, mandi tadi kayaknya berwudu atau enggak tadi. Berarti apa? Wudunya ragu, wudunya nggak pasti. Sementara hadasnya yakin dan pasti. Nah, ini juga sama. Berarti apa? Kita dihukumkan kita bahwa asalnya, dasarnya kita memang tidak berwudu. Kenapa? Itu yang diyakini, yang diyakini. Wudunya tidak dapat dipastikan karena dalam kebimbangan dan keraguan akan apakah berwudu atau tidak sebelumnya, ya. Sementara hadasnya diyakini sebelum itu. Nah, jadi ini menjadi kaidah, ya, untuk pegangan bagi kita andai kita mengalami kasus kasus mengalami keraguan, kebimbangan dengan keyakinan. Jadi peganglah yang yakin, ya, geser semua yang ragu, bimbang, yang ingin mengalahkan keyakinan kita. Istilah ulama faedahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan, digeser dengan keraguan, kebimbangan, bahkan bukan dengan keraguan, dengan dugaan. Bukan itu lebih tinggi lagi dari ragu. Kalau yakin itu istilahnya 100%, itu yakin.
Kalau dugaan tuh 75%. Kalau bimbang ragu 50-50. Nah, di bawahnya lagi namanya waham namanya 25%. Nah, itu urutannya. Waham, syak, dhon, dan yakin. Nah, itu dia. Itu istilah. Kalau waham itu 5%, ya. Tingkat yakinnya 20%. Kalau syak 50-50, 50-50. Kalau kuat keyakinannya tapi nggak sekaful, itu namanya dhon, dugaan 70%. Nah, kalau yang betul-betul yakin itu 100%. Ya. Nah, jadi nggak mungkin yang 100% diyakini dikalahkan sama yang di bawahnya tingkat keyakinannya, ya, seperti dugaan atau juga tadi keraguan-keraguan. Oke. Ini menjadi kaidah tadi kita katakan untuk kasus-kasus yang serupa andai kata kita mengalaminya, ya. Jadi kalau asalnya kita bersuci, menduga, ya, syak kita batal, maka kita suci adanya, ya. Tapi kalau asalnya kita ragu bersuci, wudu enggak ya, hukumkan bahwa kita dasarnya tidak berwudu. Nah, itu dia, ya. Kalau kita yakin berwudu, ragu batal, buang batalnya, apa? Tepiskan anggapan batal, yakinkan kita masih bersuci, masih dengan wudunya. Tapi kalau kita ragu berwudu, tadi berwudu enggak ya? Kalau gitu, balikkan hukum asal, kita tidak berwudu adanya, ya. Berwudulah dengan itu. Nah, dan kenapa? Karena wudunya jadi nggak pasti. Nah, itu bedanya. Oke? Jadi mudah-mudahan keterangan singkat ini tentang kaidah umum al-yakin bisa kita jadikan pegangan kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini, ya. Nah, itu kenapa kalau yang sering, ya, mungkin beberapa kali kita sampaikan, kalau seseorang ragu dengan jumlah rakaat sholatnya gimana? Nah, gimana? 3, 2, 3, gimana caranya? 2, pastikan 2. Kenapa? Yang 2 yakin, yang 3-nya ragu. Jadi sama ini kaidah juga, dari kaidah yang sama, ya. Nah, jadi kaidah ini pegang, ya Bapak Ibu, pegang kaidah ini, ya. Ini konsep dasar untuk membina hukum, membangun hukum, ya. Bimbang soal sholat ini 3 atau 4 misalkan, ya kan? Nah, karena sholat zuhur misalkan, ya, itu masih mending zuhurnya 4 rakaat. Kalau ada yang mau ngetes sholat duha 8 rakaat 1 kali salam, nah itu lebih parah lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Nah, misalnya. Nah, gimana caranya? Ikut konsep tadi, ikut dasar kaidah konsep keyakinan tidak dapat digeser dengan kebimbangan dan keraguan. Kalau dia ragu di antara rakaat kedua atau ketiga, maka yang kedua itu pasti dalam keyakinan, 3-nya yang diragukan. Itu kenapa kita bangun, istilahnya kita pastikan sholat yang kita kerjain kita masih di rakaat yang keduanya. Nah, jadi lanjutkanlah sholat kita dengan beberapa sisa rakaat kekurangannya. Nah, itunya. Jadi apa yang disebut dalam kajian fikih tentang 2, 3 tadi itu, ini juga bertolak dari kaidah yang sama, al-yakinu la yuzadu bisyak, ya. Jadi pegang yang yakin, bangunlah di atas itu, ya. Nah, lanjutkan rakaat kita tadi. Jadi 2, ya, lanjutkan sisanya. 3, 4, lanjutkan sisanya. Oke? Nah, yang parah itu 1, 2, 1 kamu udah ragu ya, 1 ke 2, nah, itu betul-betul perhitungan kita mungkin, ya. 1 udah ragu ketimbang, ini 1 ke 2. Tetap juga tapi kalau memang seorang mengalami kebimbangan antara 1, 2 rakaat, pastikan kita masih di 1 di rakaat pertama, sempurnakan sisa rakaat yang berapa. Jadi begitu, ya. Kenapa? Karena keyakinan tetap menyertai bilangan rakaat yang kecil, nah gitu kan. Ada bilangan rakaat yang besarnya, tentu kita dalam kebimbangan dan keraguan. Itu kenapa kembali kepada kaidah al-yakin la yusalu bisyak. Oke, Bapak Ibu, oke. Ini saja sampaikan. Sisa waktu mungkin ada 10 menit. Nah, menjelang isya supaya kita bisa dialog. Banyak. Silakan, Bapak. Silakan Bu. Silakan. Betul ya, ibu-ibu kita.